Kita mulai ya. Yang pertama kita akan menjawab latihan soal ya, simulasi UAS. PR yang pertama adalah satu, buatlah artikel. Berarti kita memerlukan Microsoft Word dan AI untuk membuat konten. Kita copy saja segini gitu ya. Kita copy saja, terus kita buka bebas ya. Kalau saya pakai Gemini ya. Pak ya, saya gak pro, gak apa-apa ya. Kita mulai dari mana? Dari copy paste Oke, suatu artikel dengan, nah kita ganti dengan yang saya itu misalkan biologi molekuler thalassemia gitu ya, gitu. Sambil dia search nyari konten dan seterusnya, kita bisa kerjakan soal nomor 2 ya. Biarin aja ya, biarin. Kita masuk yang kedua, buatlah analisis data dan penyajian grafik ya dari data pasien berikut. Berarti ada hasil angkanya, ada grafik. Kita copy ini, klik kanan, copy, masuk ke Microsoft Excel yang baru ya, yang new, yang baru ya. Kita paste begitu ya. Sudah. Nah, kita rapikan dulu karena nanti kita akan melakukan pivot table di blok ya. Nah, ini harus rapih dulu. Ini kita copy ya, cut, kita paste di situ supaya jadi satu variabel atau satu kalimat. Karena pivot table bingung nanti. Ini sebetulnya kolom mana gitu ya, baris mana, karena ini ada baris kosong satu ya. Kita delete. Nah, ini sudah rapi, cuma tipe data belum rapi ya, yang mana angka, yang masih teks, yang mana yang waktu, dia masih kategorikan general ya, jadi sulit dibaca nantinya. Nah, kemudian kita rapikan dulu ya. Kenapa harus rapi? Karena akan diupload ke Excel ya. Nanti di save as semua pekerjaan ini, nama npm ya, harus jelas nama filenya nanti. Nah, ini sudah clear ya. Kita format yang angka 3 HB Leko dan Trombo, kita ganti jadi number. Desimalnya yang ini kita buang karena sel itu tidak ada yang kepotong. Kalau ini kadar protein ada desimalnya wajar ya, karena dia zat kimia gitu. Kalau sel itu tidak ada yang kepotong, jadi tidak boleh ada desimal gitu ya. Waktu sampling ini harusnya time ya, ini harusnya waktu begitu. Sudah diformat begini, sudah rapi, sudah oke, baru kita jawab soal. Save as dulu gak Pak? PC mati gitu PC nya boleh ya. Save as jadi apa, nama apa, namanya nama npm ya, nama lengkap ya, nama lengkap underscore name apa npm. Kalian disebutnya name apa npm? Name ya. Kalau saya npm dulu ya, karena nggak kuliah di Unjani ya. Oke, sudah clear ya. Kita jawab satu pertanyaan demi pertanyaan supaya nggak bingung. Ini kita kasih nama data ya. Nanti kita akan kasih sheet baru sebagai nomor 2A, 2B, 2C, 2D, 2E ya, karena soalnya ada berapa? Soalnya ada berapa? 5 ini yang nomor 2 maksudnya. Nomor 2 kan 5 ya. Ya. Kita copy ke Excel biar nggak bolak-balik pusing ya.
Nah, di sini kita simpan soalnya. Yang pertama katanya hitunglah rata-rata usia pasien laki-laki dan wanita. Terus yang kedua HB. Berarti kita buat kolom baru. Yang ketiga HB. Berarti kita buat kolom baru. Yang ke D HB juga dan trombo ya, HB dan trombosit yang dipakai. Yang E yang kritis, berarti G dan H yang dipakai ya. Itu. Yang pertama adalah menghitung rata-rata usia. Langkah pertamanya adalah kita harus melakukan blok ya. Kemudian pivot table, insert pivot table. New worksheet ya, biar nggak ganggu ya, kita new worksheet. Nah, kita namain ini 2A, jawaban soal 2A. Masih ingat soalnya? Lupa Pak. Rata-rata usia. Berarti yang kita klik apa dulu? Usia dulu atau jenis kelamin dulu? Jenis kelamin baru usia. Yang diminta jumlah atau rata-rata? Kita klik saja value settingnya menjadi average. Yo, kalau usia dijumlahin ribuan, ratusan ya. Usia manusia ratusan, salah berarti kan? Salah. Average, usianya rata-rata berapa berarti? Ya, 41. Kita buletin karena usia agak ada sepotong ya. Kita buletin sampai bulan. Berarti 42 tahun dan 42 dan 34 ya perempuan. Nah, ini boleh diedit, boleh tidak labelnya. Ini mau di Indonesiain rata-rata usia silahkan. Kalau ada waktu ya, biasanya keburu tuh taktik, yang penting angkanya benar ya. Pertanyaannya kejawab atau tidak? Kejawab atau tidak? Rata-rata usia berarti sudah ya. Rata-rata. Hati-hati, ada yang nanya persen. Berarti bukan data jumlah orangnya, tapi persen. Hati-hati ya. Gen grafik gak? Gen grafik gak yang kayak gini? Grafik apa yang cocok? Grafik batang. Grafik apa yang cocok? Pie, boleh pie, boleh. Nah, bebas ya. Nah, udah gitu aja. Ini mau dilabelin apa? Rata usia pasien ya. Gitu. Nomor 2A selesai. Sekarang kita ke nomor 2B. 2B nanya apa? Berapa persen pasien yang anemia? Anemia definisinya HB-nya kurang dari 10 gram per desiliter. Berarti kita harus buat kolom baru, namanya status anemia. Ya. Kita bikin namanya komposit variabel atau variabel buatan dari data yang ada. Kita kasih ini biar agak rapih ya, kasih kotak gitu. Kita kasih fungsi sama dengan if, pakai logikanya if. Jika HB kurang dari 10, apa katanya? Anemia. Tiap PC, tiap Excel beda-beda ya. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Kalau saya pakai US. Settingan keyboard saya date time-nya pakai Amerika. Jadi saya pakainya koma. Nah, di Anda kalau error pakai koma berarti pakai titik koma.
ya, karena keyboard Anda di setting PC-nya regionalnya Indonesia ya, jadi jangan panik, jangan panik. Kalau salah, kalau bukan dari 10 ke atas HB-nya berarti normal. Kan anemi kurang darah ya, yaitu kurang dari 10 katanya. Berarti sebaliknya normal, tidak kurang darah. Kurung tutup, enter. Nah, keluar status ya. Bener gak normal 12,1? Normal di atas 10. Berarti rumus sudah benar. Nah, kita drag. Tuh cara ngedrag lihat, harus hitam. Plusnya harus hitam. Mouse-nya harus hitam tuh. Jangan putih, harus hitam. Baru tarik. Iya. Ada yang normal, ada yang aneh. Ya, Pak ini normal kurang L. Nah, benerin lagi. Benerin lagi ya. Drag lah lagi. Kan typo ya, salah pengetikan. Nah, gitu kan enak nih kalau udah kayak gini. Baru kita bisa hitung. Yang kita butuhkan kan ini ya. Yang lain tidak dibutuhkan. Jadi kita pivot table lagi di mana? Di blok 20 data ini, kemudian insert, terus apa? Pivot table, new worksheet ya, nomor 2B, soal 2B yang saya jawab. Apa yang ditanya? Persentase yang anemia. Jadi kursor harus disimpan di sini, nggak boleh di sini. Harus di daerah ya. Pivot. Kalau di sini tuh nggak muncul ininya. Berarti kita munculkan apa saja? Anemia. Terus apa yang kita hitung jumlahnya? ID pasien. Berapa jumlah pasien atau berapa counting pasien? Ini 50. Salah kan? Jumlah pasiennya aja 20 totalnya. Berarti fungsinya salah. Ini harus diganti field settingnya jadi count. Count itu menghitung berapa jumlah laki-laki di sini. Itu count, jangan di sum ya. Kalau di summary itu dijumlahin. Nah, kita jumlahin NPM-nya aja. Nah, itu yang dijumlahin angka NPM. Tapi kalau count itu pasti beda NPM tiap orang, dihitung saja cowok berapa, cewek berapa gitu ya. Nah, ini dengan fungsi count di-OK-kan. Ingat, soal minta apa? Minta berbentuk persen. Jangan persen dulu lah, count biasa aja dulu ya. No calculation. Saya nggak kalkulasi supaya kelihatan 20 enggak? 20 enggak totalnya? 20 ya. Berarti yang anemia ada tuh 7, yang normal 13. Totalnya cocok ya, logis. Menjawab soal enggak? Tidak. Benar tapi tidak menjawab. Jadi hidup tuh bisa benar tapi tidak menjawab. Gitu. Karena pertanyaannya dalam bentuk persen. Jadi kudu perfeksionis kalau di Excel. Pak, gimana caranya? So, kita klik count-nya, kita ganti jadi show value as apa? Persen grand total atau persen kolom? Hah? Grand total. Tuh, 35 dan 65. Totalnya 100%. Baru dibikin grafik ya. Grafiknya jangan pakai XY scatter ya, karena ini data kategori. Nah, ini kan keenakan ya, count of no ID kita ganti jadi persen tase gitu ya labelnya. Ini ganti jadi status anemia.
Itu ya, biar rada cantik gitu. Terus setelah ini kita blok ya, kita insert apa? Pi kata dia ya. Biar nggak bosan gitu ya, pi gitu. Nah gitu ya, yang anemi, yang biru ya, yang normal, yang oranye. Munculin angkanya boleh nggak? Ya itu ya Pak, kurang kelihatan ya warnanya, ganti gak? Kalau ada waktu ya kita main durasi aja dulu, yang penting kejawab ya. Ini namanya persentase anemia ya. Oke, masuk ke nomor 3 nomor 2C. Berapa persen pasien yang hiperkonsentrasi? Jadi kebalikan yang kurang darah tuh kelebihan darah. Boleh apa didonorkan? Gak bisa. Yang dimaksud hiperkonsentrasi itu dia kurang cairan, kayak DBD itu ya, kering gitu bibirnya, terus darahnya tuh pekat karena cairannya banyak kebuang. Makanya kalau dirawat, dokter pasti nyuruh perawat infusin elektrolit supaya diguyur, katanya cepet guyur. Saya bingung sebagai TLM karena diguyur kita mah di lab kimia ya pakai shower gitu. Ternyata yang dimaksud diguyur oleh dokter dan perawat tuh double kanan kiri infusan elektrolit. Nah, kebayang lah soalnya ya, maksudnya adalah itu. Definisi pekat darahnya adalah HB-nya lebih dari 40 di mana? Ya, ini 14. Lihat, fokus ke soal. Berarti kita buat variabel barunya namanya status hiperkonsentrasi. Hipertensi mah tekanan darahnya yang tinggi. Hiperkonsentrasi darahnya pekat. Ini yang kadar HB yang dibaginya juga. Kalau tensi makan sistol diastol ya. Oke, seperti itu. Kita percantik dulu, kita kasih kotak-kotak gitu ya, biar ada keren gitu nilainya, bisa A+ gitu ya. Sama dengan apa katanya, if jika HB-nya lebih dari 14, maka hiperkonsentrasi gitu ya. Sebaliknya pakai koma atau titik koma. Kalau tidak memenuhi syarat if tadi, berarti normal. Ingat, harus tanda kutip kanan kiri ya. Kalau ngasih kalimat, tanda kutipnya kanan kiri, baru koma atau kalimat sanggahannya. Kalimat sanggahannya apa? Normal. Selesai di situ? Selesai. Ya, kita drag. Ada nggak dari 20 pasien yang hiper? Ada nggak? Ada. Langkah selanjutnya adalah berapa persen? Berarti kita langsung ke persen ya. Kita kebut ya. Klik gitu ya. Terus kita tulis 2C. Soal 2C ya. Kita klik apa tadi, HB ya. Terus con ID. Gitu ya. HB apa salah? Status harusnya. Status. No ID-nya di apa? Di count. Jangan lupa, bukan di sum ya. Jadi total 20. Cuma ini salah kan, harus dalam bentuk persennya grand total. Itu ya, gampang ya. Terus ini kita blok, terus kita insert grafiknya kue lagi gitu ya. Tidak bosan membuat kue ya. Terus ini namanya persentase
hipertensi deui ya. Konsentrasi. Masih loading berarti. Hiperkonsentrasi ya. Terus 2D nanya apa? Berapa persen ya yang ditanya persen? Yang denggi. Ya, ini definisinya 150 kurang dari 150 trombositnya, yang kurang dan itu berarti dua-duanya harus memenuhi kriteria. Jadi kalau yang satu normal itu ya tidak memenuhi syarat, dia bukan dengue shock, bukan demam berdarah yang keluar darah dan ruam ya, bintik-bintik itu. Jadi demam berdarah itu ada dua, ada DHF, dengue high fever, ada DSS, dengue shock syndrome. Nah yang bahaya tuh yang DSS, yang anak kecil bisa meninggal, yang lansia stroke bisa meninggal karena dia perdarahan hebat ya oleh DBD-nya tuh. Yaitu definisinya 16 dan 150. Ingat-ingat. Kita perlu kolom baru namanya status DSS ya. Status DSS, dengue shock syndrome. Definisinya if N. Kenapa pakai N? Karena dan. Pertanyaannya dia bilang dan. N. Logika satunya apa? HB lebih dari 16. Yang kedua, trombositnya kurang dari 150. Hati-hati tanda lebih kecil. 150. Tutup. Sudah beres, masih ada persyaratan yang lain? Udah cuma 2, HB dan trombo kan? Ada variabel lain yang diminta? Nggak ada. Berarti tutup pernyataan ya. Betul kan? Kalau benar apa kata dia? DSS. Kalau salah? Kalau salah DHF. Kalau salah DHF atau normal? Bukan DSS aja ya. Bukan DSS. Susah banget ya ngasih status. Dapat tuh? Ya, bukan DS. Ada yang DSS? Kita cek benar gak? Ini 120 kurang dari 150? Kurang kan? Terus HB-nya lebih dari 16? Nah, rumus cocok. KPK 3 pivot table. Seperti tadi ya. Kita mau lihat persentase ya. Nanti kita blok lagi dari mana bloknya? Dari no ID. Ini yang penting ya, no ID. Jadi nomor rekam medis pasien tuh jangan lupa dicatat ya. Penting itu. Insert pivot table nyong worksheet nomor 2D ya, 2D. Kita klik apa tadi kata dia? Status DS. Terus no ID ganti jadi count. Persentasenya sebagai per grand total. Jadi ini nih dipindah, jangan yang ini. Yang ini di oke kan. Jadi sudah dalam bentuk persen. Jadi yang DSS itu hanya 15%. Ya, jadi kalau ada 100 pasien yang DBD, 15 orang mah berpotensi meninggal. Nah, ini yang harus didahulukan pemeriksaan hematologinya 5 menit keluar. Karena dia harus ditransfusi trombosit. Ya, ke bank, ke PMI, ke bank darah, dia cepat lari itu orang tuanya. Jadi Anda save a life of people, ya. TLM itu menyelamatkan nyawa manusia. Oke, selesai seperti itu. Di blog bikin grafik apa lagi? Kue lagi. Terus kita bosan-bosan bikin kue ya. Persentase DSS ya. Sudah selesai. Sudah dapat 1 2 3 4 ya, sudah dapat 20 poin ya.
50 poin. Terus nomor terakhir apa, nanya apa? Nomor terakhir nanya apa? Pasien ID berapa saja yang kritis bila kriteria waktu pemeriksaan kurang dari 30 menit harus keluar. Nah, berarti kita butuh variabel waktu. Waktu. Caranya ini kan rada ganggu ya. Jadi pakai gitu. Hide gitu ya. Terus ini juga hide lah. Nah, kita coding. Namanya apa? Kritis. Kritis ya. Definisi dia apa katanya? Selisih dulu ya, selisih. Mod tadi kan pakainya mod, buka kurung, laporan dikurang waktu sampling, koma, divisornya 1, tutup gak? Tutup. Oke, segitu ya. Kita ubah jadi apa katanya? HHMF custom apa? Mana? Di bawah ya. Nih ya. Oke, 22 jam berarti tidak kritis ya. Ada yang kritis? Ini ya, 1. Terus berapa? Harus di bawah 0,5 berarti. Ya, berarti harus di bawah. Ini 57 detik, 57 menit berarti tidak ya? Tidak ya. Tidak. Yang di bawah 30 nih digit ininya. Ini kan 20 jam Pak. oh iya 20 jam bukan 24 nya ya. Yang ininya 0 depannya. Itu doang ya. Ya, berarti pasien ID berapa? ID 4. ID 4-nya berapa? Udah. Itu ya. Jadi jawabannya langsung kelihatan dari fungsi waktu. Oke, itu pause dulu. Jadi duplikat aja. Sebenarnya bisa gak sih dihitung gitu ya? Bisa. Tapi ini kebetulan sedikit udah langsung aja gitu ya, supaya terjawab. Terus ada soal yang ini bisa dijawab di sini, bisa di sini ditandain gini, bisa ya, begitu. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Nomor 1 udah beres belum? Udah ya, tuh. Udah dia. Nah, tinggal di copy aja, tuh beres ya. Jadi sambil ini, di sini diminta membuat grafik Levy Jennings dan Z-score. Oke ya. Berarti ada berapa grafik kira-kira? Ada 3 ya. Ada 3. Oke, saya simpan di data 2 ya. Data 2. Nah, gitu ya. Ini udah number belum? Belum. Harus number ya. Gak ada desimal. Yang pertama untuk menghitung Z-score adalah kita perlu rata ya. Yang kedua perlu standar deviasi. Ya. Rumusnya apa? Average apa? Yang normal ya. Kemudian ST def untuk ya ini.
Oke, ini 1 digit saja desimalnya ya. Nah gitu, ini tinggal di copy saja, copy formulanya saja, rumusnya saja yang ini nih, yang ada gambar F nya ya. Ini buletin karena glukosa mah tidak ada desimalnya ya. Ini sudah jadi. Rumus Z-score adalah kurung buka hasil pemeriksaan dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Enter. Ini kita buat 2 desimal ya, itu standar internasional. Nah terus kita copy gitu. Ya, benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Ini kan 1,4. Berarti dia ngedrag mana? Tuh, geser kan? Tidak jelas. Ikatlah kesetiaan dengan dolar. Ya, dengan dolar. Tuh ya. Nah, ini sudah yang diikat dengan dolar mana? Pasangan diikat dengan nafkah ya. Kalau tidak dinafkahi kacau ya. Hai para cowok. Nah, gitu ya. Jadi kalau diikat ini Z-score paling besar itu 3 ya. Atau paling kecil -3. Tuh, kan bagus ya? Udah selesai tuh? Udah selesai? Udah selesai belum? Copy formula. Wah, benar apa salah? Salah, saya kan sudah bilang. Ini malah pakai data yang ini kan glukosa orang sehat, ini orang sakit. Harusnya dipindah ke situ. Tanda deviasinya dipindah ke situ. Enter ya. Tuh, digitnya kurang enak, harus 2 digit. Jadi sekarang udah yakin ya, D yang ini benar D kan? Ya. Terus drag. Nah, sudah selesai. Sudah menjawab soal? Belum. Yang ditanya di soal adalah membuat grafik. Caranya diklik dulu ini, terus tekan CTRL di keyboard. Jangan dilepas ya, kontrolnya jangan dilepas. Udah dilek itu, buka yang normal. Kita mau buat grafik apa sih? XY scatter namanya, karena angka bukan kue ya. Salah kalau data angka begini pakai kue, salah ya. Pakai yang ada garisnya. Benar apa salah? Benar. Salah. Berarti apa yang salah? Ya, apa yang salah? Harusnya di blok. Kenapa salah ya? Nah, yang benar gini. Harusnya begini. Ini harus dipotong di 109. Berarti klik kanan, format aksis, sumbu Y-nya. Potong di berapa? 109. Ya. Gitu. Dipotong di situ. Nah, itu ada tuh garis pembatas. Ngukur sesuatu itu kalau gak kelebihan kekurangan. Makanya sunatullahnya begitu. Hidup itu kadang kelebihan, kadang kekurangan. The nature of data juga begitu. Ya. Nah, ini bagus apa jelek? Jelek karena ada angka mucung hole di sini.
harusnya mau cunghul di bawah. Kita format axis yang sumbu X supaya pindah ke bawah. Low ya, tuh ke bawah kan? Terus angkanya jeda satu angka, berarti unit measure-nya 1. Jadi rapi. Nah, nanti atas Anda Dokter Patlin itu bahagia karena dibikinin yang kayak ini oleh Anda. Ini dokumen pengadilan. Jadi sudah ada standar, sudah ada format, tidak boleh ngarang. Ini namanya grafik apa? Levy Jennings ya. Kita kasih judul grafik Levy Jennings. Glukosa level normal. Jadi yang effort banget tuh soal nomor ini ya, ini effort banget. Ini nomor 3 itu effort banget ya. Ini baru 1, berarti grafiknya harus bikin berapa? 3. Levy Jennings 2, Z-score 1. Nah, yang kedua gimana? Kita klik lagi yang ini blok ya. Terus yang mana lagi? Yang patologis. Ingat harus pas ya. Kalau ini dengan label, yang ini juga harus dengan label. Ini sampai ke 20 ya, data ke 20. Insert XY scatter. Kan grafiknya kayak gini ya. Kita rapikan format aksis. Terus measure-nya biarin. Axis value-nya berapa? 240. Dipotong di 240 gitu ya. Oke. Sudah selesai ya. Nah, muncul. Kalau udah muncul ini bisa dipindahkan kemana? Ke bawah ya. Labelnya kita pindahkan ke bawah, ke low. Kemudian jedanya satu hari ya, karena ini hari, ini hasil pemeriksaan. Nah, sudah jadi, tinggal dikasih judul. Apa judulnya? Grafik Levy Jennings glukosa level patologis. Ini orang sakit tuh, diabetes ya. Yang sehat kan di bawah 100 ya. Nah, ini sudah ada berapa grafik? 2. Nah, tinggal satu lagi yang Z-score. Keren ya, rapi. Kira-kira gimana caranya kita blok nomor sampai angka 20 ini. Terus kita tekan kontrol, jangan dilepas ya. Jangan dilepas. Baru kita insert chart XY scatter ya. Ini grafik Z-score. Jadi ini kalau orang lahan bilangnya grafik posisi SD ya. Glukosa level normal dan patologis gitu ya. Set. Ini udah bagus belum? Belum, karena labelnya masih Z-score gini kan. Nanti kita harus perbaiki apanya? Label kita pindahkan ke bawah ya. Ke bawah, maksimum kita batasi 20 hari karena 20 data. Measure-nya kita kasih jeda 1 ya, supaya jeda 1 hari. Posisinya kita pindahkan kemana? Ke low ya.
pindah ke bawah. Sudah oke. Ya. Kemudian warna kita standarkan. Yang normal itu yang biru ya. Kita ganti menjadi hitam. Ya, yang sakit kita tandai dengan merah. Nah, gitu ya. Ini baru perfect tuh. Nah, kita ganti labelnya, klik kanan pada area data di sini. Kita select data, kita ganti Z-score-nya dengan normal. Ya. Yang Z-score yang ini kita ganti menjadi patologis. Ya. Jadi legendnya berubah. Tuh ya. Labelnya baru berubah. Sudah nih. Ya, dapat nilai sudah 70. Excel saja sudah 70 poin. Jadi 30 poinnya lagi dari mana? Word ya. Sudah ini selesai, kita lanjut kemana? Ke Word. Iya. Nah, ini Kak. Kita copy saja. Ya, copy to Brook ya. Kita paste di mana? Sini ya. Nah, itu ya, udah jadi ya? Udah. Belum jadi, belum ya. Origa. Nah, berarti kita reference mainnya di reference. Loading, karena saya pakai Mendeley ya. Saya pakai yang metode manual insert citation, add new source. Jadi Anda gak perlu pakai Mendeley ya. Kita paste di sini aja. Nah, nanti gitu ya. Kita ambil saja ini, kita copy ya. Insert citation. Kita masukkan di situ ya. Gini ya. Kita masukkan di situ karena judulnya bisa salah gitu ya. Nah, namanya kita ambil di sini sampai Haji ya, Haji Basit. Nah, ini 2023-nya kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Ini jadi tinggal judul. Terus kita simpan di situ pengarangnya. Terus kita klik oke. Di manakah dia berada? Nggak ada, belum diisi. Siapa tadi? Basit? Mana Basit? Mana Basit di mana? Ini Basit kan? Ini kan? Di sini kan? Ya, di situ insert Bajwa. Nah, kita ganti. Kita lihat link. Nah, connect kan. Nah, kalau udah connect ini kita enter. Kita insert apa? Bibliografi. Yang mana? Yang dikutip. Nah, ini kan udah ada ya. Nah, ininya hapus. Nah, gitu ya. Yang ini connect ke mana? Ke sini. Jadi selesaikan sampai 5, baru kita save as ya. Save as-nya apa? Nama npm dan kelas. Oke gitu ya. Cukup segitu.